wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita tetap sehat dan penuh sukacita tentunya karena perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami akan belajar bersama mengenai firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat, pengertian untuk boleh memahami firman Allah sehingga hidup kami sebagai wanitanya Allah semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah merasa takut? Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya takut atau ketakutan. Ketakutan adalah kondisi umum dari setiap manusia. Ketakutan terjadi karena adanya tanggapan emosi terhadap ancaman atau stimulus tertentu seperti adanya bahaya, adanya pergumulan hidup, adanya sakit penyakit, dan banyak hal yang membuat kita menjadi takut, ya ibu-ibu. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, penghiburan apa yang kita bisa dengarkan pada hari ini mengenai ketakutan. Kita akan membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tema pada hari ini, jangan takut. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita baca pada hari ini, orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu juga mengalami ketakutan. Karena mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mereka tidak tahu mengenai nasib mereka, mengenai hidup mereka ke depan seperti apa. Tentunya orang kalau sedang ada dalam tahanan, dalam perbudakan, tentunya situasinya tidak baik. Mereka sangat terjepit, mereka tertekan, dan mereka mengalami situasi yang sulit tentunya ibu-ibu ya. Sebab itu firman Tuhan datang kepada mereka, kepada umat Tuhan pada waktu itu, memberikan penghiburan lewat sebuah perintah supaya mereka jangan takut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dua hal yang saya singkat menjadi 2T. Alasan kita tidak boleh menjadi takut. Betul ibu-ibu ya, setiap kita pasti mengalami ketakutan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ketakutan itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Dua alasan dari firman Allah, mengapa kita tidak perlu takut. T yang pertama. Ayatnya yang pertama, ayat 3 dikatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya, ayatnya yang ketiga.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dikatakan bahwa yang pertama, Tuhan telah menebus kita. Jadi alasan firman Tuhan mengapa kita tidak perlu takut. Yang pertama karena Tuhan telah menebus kita. Dikatakan bahwa dahulu kamu Yakub, penipu, tetapi sekarang telah menjadi Israel, pangeran. Dan dikatakan juga bahwa karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, jelas di sini dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dulu kita ada dalam perbudakan dosa. Namun Dia telah menebus kita. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kehidupan yang baik di dalam Tuhan, yang benar di dalam Tuhan. Kita mengalami penebusan daripada Dia sehingga dikatakan bahwa kita milik kepunyaan Tuhan dan sangat berharga. Kita sangat bernilai di hadapan Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya barang yang ibu-ibu anggap itu sangat berharga, kepunyaan ibu-ibu yang sangat bernilai, pasti ibu-ibu akan menyimpan dengan baik. Ibu-ibu akan memelihara dengan baik. Tuhan berkata bahwa setiap kita adalah kepunyaan Allah. Jika kita adalah kepunyaan Tuhan, adalah miliknya Allah, pasti Dia memelihara kita. Amin. Jadi jangan takut ibu-ibu, karena Tuhan memelihara kita. Dia sangat mengasihi kita. T yang kedua. Ayatnya yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan ayatnya yang ke-5, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Sampai di situ saja dulu ya. Jadi T yang kedua adalah Tuhan menyertai kita. Dikatakan bahwa ayatnya yang kedua, walaupun engkau melalui air, engkau melalui sungai, engkau berjalan melalui api, api itu tidak akan membakar engkau. Dalam arti bahwa ibu-ibu kita dalam hidup ini pasti kita mengalami persoalan, pasti kita mengalami pergumulan, pasti kita mengalami sakit penyakit, pasti kita mengalami tantangan demi tantangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa jangan takut. Apa alasannya? Karena Dia, Allah yang kita sembah, menyertai kita. Amin. Dikatakan bahwa aku menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita diangkat dari lumpur dosa, ketika Dia menebus kita dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan mengalami hidup yang gampang, hidup yang mudah. Kita tidak akan pernah mengalami persoalan, kita tidak akan pernah mengalami pergumulan. Kita pasti akan melalui lembah kelam. Seperti Daud berkata bahwa aku mengalami lembah kelam, tetapi aku tahu bahwa aku bisa melalui itu karena Tuhan menyertai aku. Amin. Hari ini ibu-ibu, apa yang sedang kita lalui? Persoalan dalam rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan dengan anak-anak kita, sakit penyakit, tantangan dalam pekerjaan, apapun itu. Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saya bersaksi ibu-ibu ya, beberapa bulan yang lalu, di bulan Maret, saya mengalami dua hal. Yang pertama, anak saya masuk rumah sakit karena dia demam tinggi. Dan dia harus mondok 4 hari.
2 minggu kemudian suami saya juga sakit dan harus mondok 5 hari karena demam berdarah. Hari itu trombositnya turun hingga 7.000, ibu-ibu ya, 7.000, dan sementara itu kekentalan darahnya semakin meningkat dan sampai di ambang batas normal. Posisi ibu saya sendiri bersama suami saya di rumah sakit. Hari itu adalah di masa-masa kita menjalani COVID. Saya harus bolak-balik dari rumah sakit ke rumah. Di rumah saya ada anak saya masih kecil, 1 tahun setengah. Di rumah saya juga ada anak 7 yang saya asuh. Mereka harus didampingi mengerjakan PR mereka, sekolah mereka. Dan saya merasa tidak berdaya. Bagaimana saya bisa membagi hidup saya, membagi diri ini, menemani suami dan menemani anak-anak. Ketika ada dalam kondisi itu, saya merasa sangat terjepit. Trombosit 7.000, kekentalan darah semakin naik. Dan suster berkata, tidak boleh bapaknya, tidak boleh jatuh. Dia sempat, tumpah dan mengeluarkan darah. Saya dalam 24 jam tidak tidur karena harus memastikan asupan airnya cukup. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana saya bisa melalui ini? Tapi saya diingatkan oleh firman Allah lewat firman-Nya di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya bacakan bagi ibu-ibu semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya memperkatakan firman ini setiap saat. Saya perkatakan firman ini kepada suamiku. Dengarlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saya mengangkat iman saya, percaya saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dan saya tidak ditinggalkan. Walaupun saya berderai air mata menghadapi situasi itu sendiri, tetapi iman saya angkat di hadapan Tuhan. Hati saya memandang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan bersama dengan saya dan saya pasti akan mengalami kemenangan. Benar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah itu, beberapa hari kemudian, trombosit suami saya mulai naik dan kemudian dia bisa melewati masa kritis itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin kita sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan. Ya, banyak kita yang diberhentikan dari pekerjaan kita, suami kita, atau mungkin kita sendiri. Bagaimana kita harus mencukupkan anak-anak kita, bagaimana kita harus mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Atau mungkin kita sedang mengalami kondisi yang sangat sulit dalam hubungan rumah tangga kita bersama dengan suami. Apapun itu, ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada perintah daripada Tuhan lewat firman-Nya. Jangan takut. Alasan yang pertama adalah Tuhan telah menebus kita. Penebusannya membuat kita ini menjadi milik Allah. Penebusan daripada Tuhan menjadikan kita ini sangat berharga. Penebusan daripada Tuhan menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang sangat bernilai. Ibu-ibu, kalau kita adalah pribadi yang bernilai, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita sangat dikasihi, kata firman Allah. Dia juru selamat yang telah mengasihi kita. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Yang kedua adalah karena Tuhan menyertai kita. Penyertaannya membuat kita seharusnya merasa aman. Penyertaannya seharusnya membuat kita merasa damai, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu ada satu pribadi dalam hidup kita yang punya kuasa yang sangat besar. Memang ibu-ibu, kita terbatas. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Kekayaan kita, posisi kita, apapun yang kita miliki bisa habis, bisa sirna. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bersama dengan kita, menyertai kita dengan kuasa, menyertai kita dengan kekuatan. Itu artinya bahwa kita wanitanya Allah sanggup melalui segala perkara bersama dengan Tuhan. Amin.
Seperti firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jika Allah sudah memberi kita janji bahwa Dia menyertai kita, bahwa kita adalah kepunyaan Dia, bahwa kita adalah sangat berharga, bahwa kita diberkati, bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hari ini, mari angkat iman kita, hati kita kepada Tuhan. Percayalah segala kondisi yang kita hadapi, kita tahu bahwa semua dalam pengaturan Tuhan, bahwa semua dalam pengaturan Allah, dan Dia pasti membuat segala sesuatu baik adanya. Biarlah setiap kita wanita Deborah hari ini kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, karena Dia menyertai dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Terima kasih Engkau memberi kami penghiburan lewat perintah firman-Mu, bahwa kami tidak perlu takut menjalani hari-hari ini. Apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau menebus kami, Engkau telah menebus kami, Engkau menjadikan kami berharga, Engkau sangat mengasihi kami. Dan karena Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih buat firman-Mu yang telah memberkati setiap kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.